Ini recordnya sudah berjalan. Nanti kalian bisa mengakses kembali kuliahnya melalui link yang tersedia pada Sikola. Ini introduction. Jadi saya cuman judul kita kali ini adalah introduction. Kenapa introduction? Buat apa sih saya memperkenalkan kembali? Buat apa mengintroduksi kembali gitu ya? Padahal Anda mungkin sudah familiar dengan dengan nucleic acid. Mungkin Anda sudah sering sekali, apalagi Anda sudah mendapatkan mata kuliah biologi sel, maka Anda sudah sering sekali mendengarkan apa yang akan kita bahas sekarang. Jadi sedikit saya ulang kembali pengantar sebelum kita masuk ke intinya sebetulnya. Jadi inti dari biokimia itu adalah pembahasan nucleic acid berkaitan dengan metabolismenya. Jadi mohon maaf, karena biokimia adalah salah satu mata kuliah yang diakses oleh ASIN ya, ASIIN, jadi akreditasi internasional, maka ini mata kuliah yang harus menggunakan bahasa Inggris, dibilingualkan dengan bahasa Indonesia. Slide-nya bahasa Inggris, sometimes I will also use English for just a couple of words ya. An introduction kita tetap, tapi sebagai slide-nya itu tetap semuanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi mohon maaf kalau ada yang protes nanti. Saya sudah antisipasi sebelumnya ya, keluhan tidak diterima karena biokimia ini harus kita gunakan bahasa Inggris sebetulnya. Nah, introduction. Kenapa kita mengingat kembali ya? Karena Anda sudah kimia organik, Anda sudah biologi sel. Nah, metabolismenya itu selalu berkaitan dengan apa yang akan kita bahas. Jadi strukturnya bagaimana, inilah yang perlu kita bahas terlebih dahulu sebelum masuk ke yang lain. Nah, ini Anda lihat. Jadi objektif kuliah kita, tujuan kita adalah mendiskusikan struktur dari asam nukleat, ya. Jadi asam nukleat termasuk nukleosida, nukleotida, ini strukturnya yang akan kita jelaskan pada pertemuan hari ini. Kemudian, sebentar. Oke, mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Dan kemudian kita akan mendeskripsikan tipe-tipe dan metode yang digunakan untuk menganalisisnya. Kemudian bagaimana sih secara prinsip metabolisme dari asam nukleat itu sendiri. Nah, asam nukleat ya. Jadi kalau Anda lihat dari namanya nucleic acid, ini adalah last molecule setelah karbohidrat, lipid, dan protein, but very important for life entropy. Jadi term ini, life, ini masih diperdebatkan memang ya, karena sebetulnya asam nukleat itu tidak hanya ditemukan di jasad hidup. Anda manusia, kita manusia, bukan Anda saja, saya juga manusia, kemudian hewan, tumbuhan, itu semuanya dikenal sebagai jasad hidup yang pasti memiliki asam nukleat. Tapi ada juga ya makhluk yang diperdebatkan antara konsistensinya, apakah dia itu jasad hidup atau jasad mati, yang disebut sebagai parasit obligat ya. Jadi ini juga memiliki asam nukleat, bukan makhluk hidup, karena nanti hidup atau menunjukkan ciri-ciri kehidupan, misalnya memperbanyak diri, itu kalau berada di dalam jasad seluler yang lain, yang sesuai, yaitu sel inang. Contohnya apa misalnya? Halo? Tidak ada yang bisa memperkirakan apa kira-kira parasit obligat ini yang saya sebutkan. Virus, Bu. Virus, betul. Jadi contohnya yang sekarang lagi heboh itu kan COVID ya. Coronavirus 2019
virus itu sebetulnya kalau kita lihat ini bukan tidak menampakkan ciri-ciri kehidupan kalau dia tidak berada di inang yang tepat. Nanti pada saat masuk ke inangnya, entah itu hewan ataupun manusia, di dalam dia baru bereplikasi dengan menggunakan enzim-enzim yang terdapat pada manusia. Makanya salah satu media untuk menghambat adanya penyebaran termasuk pertumbuhan dan termasuk kehidupan dari COVID-19 ini adalah dengan tidak menyediakan inangnya. Gitu. Jadi kalau ada yang tersebar di permukaan benda misalnya, dia akan mati sendiri karena benda tersebut tidak memiliki sistem enzim yang dipakai untuk memperbanyak diri. Tetapi pada saat virus tersebut masuk misalnya ke dalam cairan tubuh kita, hidung, kemudian ketemu dengan sel, maka organel-organel sel yang kita miliki itu akan digunakan oleh virus ini. Baru dia menunjukkan ciri-ciri jasad hidup. Ya, jadi satuan dasar sirup itu satuan dasar virus, itu disebut bukan sel sebetulnya, itu virion ya, hanya tersusun dari struktur yang sangat sederhana, yaitu bahan genetik. Nah, bahan genetik inilah yang kita sebut sebagai nucleic acid. Ya, nanti kalau virus itu ada lagi selubungnya. Nah, selubungnya itu apakah virus itu hanya terdiri dari nucleic acid? Tidak ya. Jadi ada capsid, capsidnya atau selubungnya itu terbuat dari ada lipidnya, ada karbohidratnya dan sebagainya. Jadi makromolekul lain juga ada. Tapi yang penting, yang paling utama adalah dalam menunjukkan apakah ini live, apakah dia hidup ya atau tidak, itu adalah bentuk dari nucleic acid-nya. Makanya saya tuliskan di sini essential for life and therapy ya. Nah, bagaimana dengan sistem yang lebih kompleks, misalnya eukariot. Jadi kayak Anda, tumbuhan, hewan gitu ya. Ini diferensiasi sel kita sudah jelas, jauh lebih teratur dibandingkan virus gitu. Nah, sudah ada pembagian ruang antara komponen sel yang satu dengan komponen sel yang lain. Makanya kalau bahan genetik kita itu tersusun, berada dalam membran yang ada dalam inti sel, disebut sebagai membran nukleus. Jadi itulah asal kata dari nukleik ya. Nukleus, acid, karena pertama kali ditemukan dalam nukleus. Nah, di sini juga saya menggunakan istilah esensial ya, karena memang fungsinya itu tidak tergantikan. Anda mau menggantikan virus, mau menggantikan asam nukleat, itu tidak bisa dengan komponen yang lain. Beda dengan karbohidrat, glukosa misalnya. Glukosa Anda tidak mendapatkan asupan dari luar, Anda tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, maka karbohidrat itu bisa diproses oleh tubuh kita dari bahan lain, yaitu lipid, ya bisa diubah. Nah, asam nukleat bagaimana? Apakah ini perlu kita dapatkan dari luar? Nah, esensial maksudnya di sini bukan dari makanan saja ya, tapi esensial harus ada dalam tubuh. Tubuh kita kalau kita tidak mendapatkan dari makanan, maka tubuh kita akan menggunakan kembali bahan-bahan yang ada pada tubuh kita untuk membentuk nucleic acid ini. Makanya esensial harus ada di dalam tubuh. Tidak Anda dapatkan dari makanan, maka Anda akan mendapatkannya dari proses tubuh kita sendiri. Jadi sama dengan glukosa ya. Jadi beda dengan yang kalau istilah protein yang esensial atau non esensial dari protein atau asam amino, kalau esensial maksudnya di sini adalah harus ada di dalam tubuh kita. Nah, terapi, ya. Jadi karena ini penentu fungsi seluler, jadi nucleic acid itu penentu fungsi seluler, maka mutasinya ini biasanya berimplikasi pada jasad hidup tempat nucleic acid itu. Misalnya, kalau ada mutasi, maka sel akan menjadi pertumbuhannya tidak terkendali. Inilah yang disebut sebagai kanker, ya.
Tapi ada juga kasus-kasus perubahan organisasi seluler yang tidak mengakibatkan perubahan seluler yang nyata, gitu ya. Jadi ini yang biasa disebut sebagai silent mutation. Jadi nucleic acid ini rentan sekali, sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan seseorang, ya. Dan kalau mutasinya ini memang memberikan makna yang sesuai dengan posisi tempat mutasinya. Nah, ini saya berikan contoh. Kalau Anda lihat di sini, ini ada yang tidak tahu siapa yang ada di slide ini? Atau semuanya tahu? Ada yang tidak tahu? Jadi ini salah satu artis dan director ya. Dan ini adalah medical option-nya sendiri. Mungkin sempat ada yang melihat ya di tahun 2013 ini heboh karena keputusan dari Angelina Jolie untuk melakukan pengangkatan sel payudara, padahal Angelina Jolie ini dikenal sebagai artis yang body shape-nya itu dikagumi oleh banyak orang. Ya, jadi pada saat dia ingin melakukan pengangkatan sel payudara itu banyak yang ruginya, sayangnya, padahal bagusnya badannya gitu ya. Jadi ini tentu saja kalian bisa lihat ini salah satu penggalan dari opini yang dia tuliskan di New York Times mengenai alasan kenapa kenapa Angelina Jolie ini mau melakukan proses pengangkatan payudara, padahal sudah sangat melekat image-nya yang seksi. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini tertulis bahwa dia memiliki kecenderungan untuk terjadi apa, karena apa gitu. Ada yang bisa mengartikan, ada yang bisa membantu saya berkomentar. Silahkan. Nggak ada? Saya, Bu. Silahkan. Kalau menurut yang saya ketahui di sini, dia mengatakan bahwa dokter saya memperkirakan bahwa saya mempunyai resiko sebanyak 87% untuk kanker payudara dan 50% untuk kanker ovarium, rahim ya. Oke. Walaupun resikonya berbeda-beda pada setiap kasus untuk setiap wanita, hanya sebuah fraksi kecil dari kanker payudara itu bisa menyebabkan mutasi gen yang inherited. Pokoknya bisa menyebabkan mutasi gen yang parah begitu. Oke, jadi siapa? Diani ya? Iya, Bu. Ya, terima kasih sudah membantu untuk mentranslatekan. Jadi kurang lebih memang Angelina Jolie ini sudah melakukan analisis genetik ya, dan melihat bahwa risiko kanker itu besar dari garis keturunannya. Jadi ibunya memang meninggal karena disebabkan oleh kanker, kemudian ada mungkin kerabat-kerabatnya yang lain, jadi dia memutuskan untuk melakukan uji genetik dan mendapatkan bahwa memang pada selnya itu terdapat defek atau kecacatan mutasi pada BRCA atau breast cancer 1 gitu ya. Jadi adanya mutasi pada BRCA gitu. Kalau saya sih mudahnya itu agak jorok ya, BRC gitu ya disebut. Nah, breast cancer 1 ini bisa mengakibatkan peningkatan risiko terjadinya kanker payudara. Jadi kalau Anda baca di New York Times itu ini berawal dari komunikasinya dengan anaknya, dan anaknya bertanya apakah ada kemungkinan bahwa Angelina Jolie juga
meninggal sama seperti ibunya Angelina Jolie gitu ya. Jadi untuk meminimalkan makanya diangkat saja sel payudaranya supaya secara genetik meskipun itu tetap ada gennya tetap mengalami defek, tetapi karena tidak ada sel payudaranya maka kemungkinan terjadinya pertumbuhan sel yang abnormal itu tidak terjadi. Nah, kalau ada pria yang berpendapat aman jis kami tidak punya, jangan salah ya, breast cancer itu terjadi 1% juga bisa kemungkinan pada pria, karena ya masih bisa kemungkinan terjadi meskipun jaringan payudaranya tidak sama seperti wanita, tetapi kan tetap ada gitu ya. Nah, ini salah satu aplikasi bagaimana hasil dari analisis genetik itu dipakai dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan terapi. Nah, bagaimana dengan penelitian-penelitian di bidang asam nukleat? Kalian bisa lihat di sini di slide saya tuliskan beberapa ya, jadi beberapa obat ini yang erat hubungannya dengan asam nukleat. Ya, jadi apa hubungan antara asam nukleat dan terapi? Jadi kalian bisa lihat di sini James Black itu penemu propranolol gitu ya. Kemudian Trudy, Dr. Trudy dan ini mentornya. Dr. Trudy itu seorang biochemist, kemudian mentornya ini sebetulnya adalah dokter gitu ya. Kalau saya tidak salah beliau adalah dokter. Jadi bukan farmasis ya, tetapi kalian bisa lihat di sini nama-nama obat yang ditemukan oleh keduanya itu sangat banyak dan sampai sekarang ini nyaris tidak tergantikan gitu ya. Allopurinol, kemudian acyclovir masih sangat mendominasi terapi antivirus sekarang. Bagaimana kalau kalian lihat sejarahnya? Ini erat kaitannya dengan pengetahuan tentang asam nukleat. Jadi Dr. Trudy ini memang fokus pada patologi-patologi yang berkaitan dengan penyakit dan mencari cara, ya. Jadi kalian bisa lihat Nobel laureate-nya atau pengeraih Nobelnya ini karena dia menggunakan rational drug design. Ini salah satu pendekatan yang dianggap sangat potensial untuk menghasilkan new drug ya. Meskipun ada pendekatan lain yang mungkin kalian sering dengarkan, yaitu dengan menggunakan bahan alam, kemudian di-trace satu persatu apa yang kemudian didapatkan obat baru. Tapi kalau yang Trudy dan mentornya ini, mereka menciptakan gitu. Jadi mereka mencari di skematis mekanismenya yang mana, kemudian mereka mencari, mereka memblokir dengan apa kita bisa ciptakan supaya reaksi yang berikutnya ini tidak terjadi gitu lah. Ya, jadi ini ya rational drug design yang menjadi dasar adanya obat-obat ini ya muncul di pasaran. Dan bukan dari bahan alami ya. Ada sih beberapa bahan alami yang memang memiliki khasiat antivirus dan sebagainya, tetapi acyclovir ini ditemukan oleh Trudy dan mentornya ini memang berdasarkan medicinal chemistry. Nah, kalau kalian lihat sebetulnya Nobel atau peraih Nobel itu banyak diberikan pada peneliti yang memang kerjanya berkaitan dengan asam nukleat ya. Di 2018 kemarin 2 imunolog itu dapat Nobel juga karena mereka bekerja di terapi kanker. Jadi mereka dapat terapi yang bisa menyerang protein, menyerang protein yang menyerang pertahanan tubuh gitu. Jadi pada saat muncul kanker sel yang tidak normal, sebetulnya tubuh kita punya mekanisme pertahanan sendiri untuk menghentikan penyebaran itu gitu ya. Sayangnya pada orang-orang yang kanker ada protein yang menyerang mekanisme pertahanan ini gitu. Jadi sel kankernya tidak ada yang menghambat. Nah, di 2018 imunolog yang menemukan protein yang bisa menghambat penghambat ini itu mendapatkan hadiah Nobel gitu. Karena memang sangat berkontribusi dalam terapi untuk melawan kanker ya. Di tahun sebelumnya juga ada Nobel di bidang kedokteran itu juga diraih oleh ahli genetika yang menemukan peran gen dalam mengatur jam sirkadian. Jadi Anda pola tidurnya bagaimana, pola makannya bagaimana, hormon Anda bekerja, suhu tubuh kita bekerja, itu ternyata ada hubungannya dengan peran gen. Itu di tahun sebelumnya dia juga, peneliti ini juga mendapatkan hadiah Nobel. Jadi memang penelitian-penelitian di bidang asam nukleat ini sangat banyak
dimanfaatkan oleh para saintis gitu ya. Bukan cuma untuk mendapatkan hadiah Nobel ya, meskipun ya hadiah Nobel itu, ada yang tahu nggak hadiah Nobel itu uang berapa banyak kalau kita mendapatkan penghargaan Nobel? Ada yang coba pernah dapat informasi? Kalau peraih Nobel itu dikasihkan apa ya, fee atau bukan fee, reward itu berapa banyak? Nggak terbayangkan? Mungkin nggak saya infokan, itu kurang lebih 15 miliar. Ya. Jadi kalau dulu saja ada salah satu dosen kita farmasi Unhas itu terlibat dalam penemuan salah satu obat yang sampai sekarang masih sangat dipakai dan dosen farmasi itu dosen kita sudah almarhum ya, tapi beliau pernah merupakan salah satu dosen di farmasi Unhas. Nah, kalau kalian baca dulu pada saat Prof. Eli masih menjadi dekan, Prof. Eli itu membuat buku, dan buku 50 tahun ya, kalau saya tidak salah, 50 tahun farmasi. Itu ada yang menuliskan tentang profil beliau. Silakan cari siapa namanya. Nah, di buku itu kalian akan mendapatkan bahwa testimoni temannya itu, teman kuliahnya dulu, itu suka sekali meminjam buku beliau. Karena kadang-kadang uang itu hanya digunakan sebagai pembatas buku. Jadi kalau dibuka bukunya itu ada uang, dibuka bukunya ada uang. Jadi uang kalau untuk peneliti yang betul-betul peneliti ya mungkin tidak terlalu bermakna, padahal mereka punya banyak uang, gitu. Jadi mereka tidak hedonis seperti saya misalnya, kalau punya banyak uang wah difoya-foyakan. Tapi kalau peneliti yang asli itu kan mereka gunakan kalau uang ya untuk meneliti, atau kalau dapat banyak sekali sampai tidak habis-habis mereka sumbangkan gitu. Jadi ya Nobel ini yang banyak orang mendapat kejar-kejar sebetulnya bukan cuma karena uangnya tapi karena prestisenya ya. Nah, ini penelitian-penelitian yang banyak menghasilkan hadiah Nobel itu justru penelitian yang berkaitan dengan asam nukleat, utamanya yang Nobel di bidang bukan fisika ya, tapi di bidang kedokteran atau kesehatan. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, jadi pertama kali secara penelitian, memang penelitian yang sangat sistematik yang dilakukan oleh Sir Friedrich Miescher ini. Jadi Miescher ini memang orang Jerman, tetapi bekerja di lab bukan di Jerman ya, di Swiss. Kemudian pertama kali eksistensi dari asam nukleat ini ditemukan di tahun 1800-an, 1869 dari inti sel darah putih. Jadi pada saat itu Miescher sebetulnya seorang dokter ya, tapi karena punya keterbatasan dalam pendengaran dan beliau juga orangnya juga pemalu, maka tidak bisa terlalu banyak berinteraksi dengan pasien, makanya dokter ini memutuskan untuk menjadi peneliti full di lab. Nah, pada saat itu dia mendapatkan tugas sebetulnya karena orang masih fokus pada tissue chemistry. Jadi di labnya dia mendapatkan tugas untuk mencari dari sel darah putih. Jadi karena sel darah putih itu difficult to extract from the lymph gland, jadi susah, maka diambil itu justru dari pus atau cairan nanah ya, yang jadi kalau kalian bilang kenapa kita disuruh begini dalam penelitian, ya kalian bisa lihat sejarahnya. Miescher ini bahkan mengumpulkan bandage, bandage itu kasa-kasa yang dipakai untuk menutup luka, dan nanah dari kasa-kasa itu diekstraksi untuk mendapatkan sel darah putih. Ya udah bilang, jijiknya penelitian ya. Bahkan Miescher pun melakukan itu dari dulu gitu ya. Jadi tentu saja kita tahu batasan-batasannya bagaimana safety di lab itu dilakukan. Nah, untuk mendapatkan nuklein ternyata diketahui, jadi dari sini beliau juga mengungkapkan bahwa asam nukleat itu memiliki fosfat, kemudian memiliki sifat asam gitu ya. Jadi memang sudah diperoleh di tahun 1800-an.
Meskipun nanti pemisahan antara DNA dan RNA itu nanti di akhir abad ke-19, tetapi maksudnya sudah di akhir abad ke-19, tapi tahun 1920-an gitu ya, ini sudah diketahui bahwa DNA itu merupakan bahan genetik. Jadi kalian bisa lihat di sini, pada era-era di mana kita masih sibuk dengan, di Indonesia tepatnya, masih sibuk dengan masa-masa penjajahan dan sebagainya, orang yang memang peneliti-peneliti itu fokus bagaimana berusaha untuk berdebat mengenai konsep sel gitu ya. Bahkan asam nukleat pun ditemukan pada masa-masa 1920-an ini gitu. Jadi begitu bebasnya mereka melakukan penelitian karena memang negaranya saat itu tidak terlalu ya namanya bukan penjajah ya. Jadi saya yakin kalau bukan dijajah gitu. Tapi saya yakin kita juga akan banyak saintis-saintis dari Indonesia. Kalau kita memang ada masa penjajahan, kita tidak bisa semaju mereka tapi dengan kemampuan yang ada, dengan fasilitas yang semakin diperbaiki, bukan tidak mungkin Nobelian-Nobelian itu akan bisa lahir dari Indonesia. Bahkan kalau bisa di dosen kita salah satunya saja dulu sudah menemukan obat gitu ya, di begitu keterbatasan yang ada sudah menemukan molekul obat, apalagi dengan banyaknya fasilitas yang sekarang sudah tersedia di farmasi. Mudah-mudahan nanti akan lebih banyak lagi ya bisa dihasilkan dari Anda kaum generasi muda yang akan muncul di farmasi, baik itu sebagai mahasiswa maupun nanti mungkin bergabung. Nah, kita lihat di sini kalau di eukariot ya, bahan genetik utamanya itu dalam kromosom. Jadi terdapat di nukleus atau inti sel, karena memang kebanyakan DNA itu terdapat di dalam nukleus. Tapi ada juga ya DNA yang bukan di nukleus, yaitu mitokondrial DNA. Itu terdapat di mitokondria. Tapi kebanyakan itu terdapat di nukleus atau inti sel. Nah, kalau tumbuhan bahkan ada juga di kloroplasnya. Unit gen yang ada dalam kromosom ini masuk, ya kalau yang digabung dengan mitokondria dan kloroplas ini disebut sebagai genom, tetapi kalau kita sebut genom secara umum gitu ya, maka ini adalah hereditary material atau bahan penentu garis keturunan pada terutama pada manusia, dan di setiap sel yang ada di dalam tubuh ini memiliki DNA yang sama. Ya. Jadi kalian perlu tahu, kalian perlu ingat bahwa nearly every cell in a person's body has the same DNA. Anda mengambil dari skin cell atau Anda mengambil dari kidney atau dari hepar gitu ya, maka DNA-nya akan sama semua. Makanya kalau ada yang bilang saya mau tes DNA, mau diambil dari mana? Maka almost semua bagian dari tubuh kita itu bisa diekstraksi, diambil sebagian kecilnya untuk mengambil DNA, ya, untuk dipakai untuk uji DNA. Jadi kalau ada yang bilang, ih kalau begitu saya mau ambil rambutnya ini, saya mau ujikan DNA, itu bisa. Gitu. Tapi yang perlu diketahui adalah harus ada intinya, karena sebagian besar ditemukan pada inti sel. Jadi kalau molekul rambut, folikel yang ada inti selnya itu ada di akarnya gitu kan. Jadi kalau ada yang mau ambil cabut rambutnya orang atau potong rambutnya orang, itu perlu treatment khusus. Tapi kalau ambil yang langsung dari akar, di akarnya itu terdapat inti sel, maka jauh lebih direkomendasikan gitu ya. Nah, ukuran DNA ini bervariasi antara jasad yang satu dengan jasad yang lain. Kalau prokariot itu tentu saja variasinya tidak terlalu besar ya, tetapi virus itu sangat bervariasi, terutama kalau virusnya adalah virus RNA seperti COVID-19 ini. Nah, bahan genetik pada prokariot, pada virus, itu biasanya kenapa sangat bervariasi? Karena ada yang hanya satu untai tunggal DNA,
Jadi DNA itu double helix gitu ya umumnya, tetapi sebetulnya ada juga yang untai tunggal DNA-nya saja, DNA-nya itu berupa untai tunggal saja. Apalagi kalau virusnya cuma RNA, jauh lebih mudah ya untuk mengubah konformasi variasi genetiknya. Kemudian kalau di eukariot pada manusia, DNA kita itu karena besar, maka pada jasad hidup tingkat tinggi, misalnya pada manusia, ini sangat kompleks. Ukurannya sebetulnya tidak dibilang manusia ini besar, maka ukurannya jauh lebih besar gitu ya, tidak juga. Karena ada juga makhluk yang kecil tetapi jauh lebih bervariasi gitu ya. Dan untuk manusia karena sangat kompleks, di tahun pernah dengar Human Genome Project? Ada yang pernah mendengarkan? Human Genome Project atau proyek pemetaan genom manusia. Coba di biologi sel mungkin atau di bioteknologi, ada yang masih ingat, kira-kira disampaikan di situ, ada berapa gen yang sudah diidentifikasi pada genom manusia. Nggak ingat? Gak pakai tidur semua ini peserta kuliah. Makanya saya bilang aktifkan suaranya ya, supaya saya tahu kalian tidur atau tidak. Jadi kalau yang tidak sengaja tertidur, minimal kita mendengarkan suara dengkuran di situ. Kalian diam karena tidak tahu atau karena tidur? Tidak tahu, Bu. Belum mengerti, Bu. Oke, jadi di tahun berapa tuh? Saya lupa, Human Genome Project itu pertama di tahun berapa? 2003 kalau saya tidak salah. Itu saja sudah diperkirakan sekitar 20.000 sampai 25.000 gen yang ada dalam genom manusia gitu ya. Dan ini masih kemungkinan besar masih bisa bervariasi, berubah lagi. Mungkin ada nanti ditemukan jauh lebih banyak gitu. Jadi DNA yang menyusun kromosom seperti pada prokariot itu sebetulnya jauh lebih panjang dibandingkan ukuran selnya itu sendiri. Sel kita lihat sangat kecil, harus menggunakan mikroskop gitu ya, melihat satu sel, tetapi kalau DNA-nya diurai, maka ini jauh lebih panjang. Itu bisa mengelilingi bumi gitu. Kalau DNA-nya manusia. Nah, kenapa bisa DNA yang begitu kompleks, begitu panjang ini di-packing dalam satu sel yang tiny atau sangat kecil? Ini karena itulah hebatnya penciptaan tubuh kita gitu ya. Jadi dikompakkan, dikemas sedemikian rupa dalam bentuk koil-koil. Jadi kalian bisa lihat bagaimana kromosom itu sebetulnya merupakan uraian dari begitu banyak DNA ya. Anda bisa bayangkan kalau ini dianggap bukan sebagai suatu keajaiban penciptaan, maka apalagi gitu, apalagi yang bisa membuat orang paham bahwa memang ada sang pencipta ya. Jadi sangat kompleks, tetapi bisa masuk dalam sel yang begitu kecil dan ini stabil sifatnya. Jadi ada mekanisme untuk menyusun dan mempertahankan supaya tidak mudah berubah. Anda bisa bayangkan kalau Anda mengkonsumsi tumbuhan, kalau DNA itu begitu mudah berubah gitu ya. Tumbuhan, kloroplas itu mengandung DNA juga, kloroplasnya. Saat hijau daun, kita makan tumbuhan, kemudian kita berubah menjadi hijau. Nah, kan kebayang tidak? Kalau memang DNA itu begitu mudah berinteraksi satu sama lain itu. Jadi Anda makan sesuatu, kemudian berubah, gitu. Habis makan daun berubah jadi hijau. Habis makan daging sapi tiba-tiba bisa gitu ya. Jadi karena sangat stabil, DNA kita sangat stabil, maka pada saat kita mendapatkan DNA dari luar, misalnya dari makanan itu kan tumbuhan dan hewan itu kan pasti punya DNA juga. Itu tidak saling mempengaruhi gitu ya. Jadi begitu bagusnya penciptaan makhluk ya. Nah, kita lihat di sini
Jadi ini baru pengantar ya. Central dogma dari molecular biology itu describe that DNA atau deoxynucleic acid, deoxyribonucleic acid ditranskripsikan menjadi RNA, kemudian nanti ini ditranslasikan menjadi protein. Jadi itu central dogma yang sampai sekarang masih dipegang. Nah, pada saat saya perlihatkan slide ini di sebelumnya ya, ada mahasiswa yang menyebutkan bahwa fungsi DNA itu yang di atas. Jadi dia store genetic information, sedangkan RNA itu yang membuat protein. Jadi ini belum sepenuhnya benar ya, karena beberapa makhluk hidup seperti yang saya katakan sebelumnya, virus misalnya, RNA ini juga membawa informasi genetik karena dia tidak punya DNA kan. Jadi informasi genetiknya ya dibawa sama RNA. Jadi RNA juga bisa membawa informasi genetik ya. Jadi RNA yang membawa informasi genetik itu disebut sebagai RNA genetik ya. Sedangkan RNA non genetik itu ada juga. Dan RNA ini banyak jenis ya. Jadi asam nukleat itu terdiri dari DNA, RNA, tetapi dalam tubuh kita sebetulnya banyak jenis. DNA itu stabil, cuma satu jenis, tapi RNA ini banyak. Anda bisa temukan ada yang disebut messenger RNA, transfer RNA, ribosomal RNA. Ini 3 komponen utamanya. Kemudian kalau kalian lihat yang lain lagi, masih ada small nuclear RNA dan sebagainya. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, every cell in our body, jadi almost ya, contain DNA. Jadi DNA ini yang yellow, kalian bisa lihat. Sedangkan yang white strand di belakangnya itu adalah RNA. Jadi dianalogikan sebagai single strand. Jadi kemudian kalian lihat di belakang-belakangnya, small ball yang ada di belakangnya itu actually amino acid. Jadi building block to make protein. Proses sintesis protein ini tergantung dari informasi yang ada pada bahan genetik. Ya, DNA kalau ada sesuatu yang salah, maka protein yang akan terbentuk pasti salah. Makanya DNA harus stabil. Atau misalnya DNA sudah bagus, tapi pada saat prosesnya RNA-nya ada sesuatu yang salah, entah itu dari luar, ada pengaruh lingkungan, atau pengaruh bahan kimia, entah itu bahan kimia, paparan UV, dan sebagainya, maka protein yang terbentuk akan salah. Jadi untuk membuat suatu sistem fisiologis normal, proses ini tidak boleh ada intervensi, ya. Jadi kalau kita lihat replikasi bahan genetik itu tergantung pada aktivitas bermacam-macam protein kan. Jadi kalau proteinnya juga salah, maka aktivitas replikasi bahan genetik DNA pada saat mau di reuse kembali di DNA yang sudah hancur, itu mau diperbaiki dan dibentuk DNA yang baru di suatu sel yang ada pada tubuh kita, maka ini juga memerlukan aktivitas macam-macam protein. Jadi proteinnya juga harus benar ya, tidak boleh ada susunan yang salah supaya DNA yang terbentuk tidak salah. Nah, di sini saya tuliskan bahwa nucleic acid merupakan biopolimer. Ya, jadi nucleic acid memang adalah polimer, rantai panjang dari nukleotida. Dan atom-atom yang dimilikinya itu biasa kita bilang SNOP atau CHNOP, jadi tidak mengandung sulfur atau S ya. Kalian bisa lihat strukturnya. Jadi untuk kita bisa mengetahui proses pengendalian bagaimana biosintesis, bagaimana degradasinya nanti, kita harus mempelajari dulu struktur dasarnya. What are they made of? Jadi nucleic acid itu berasal dari simple units yang called nucleotides. Jadi connected in long chain, ya, membentuk polynucleotides. Jadi ingat, poly artinya banyak. Jadi saya tidak tahu kenapa ada istilah politikus ya, untuk para legislatif kita disebut politikus. Pada poli itu artinya banyak. Jadi apa maksudnya? Mungkin bahasa yang lain. Kalau sayangnya dia menggunakan term yang di Indonesia kan jadi banyak tikus gitu ya. Nah, building block dari nucleic acid itu adalah nukleotida. Apa itu nukleotida? Jadi
asam nukleat terdiri dari nukleotida yang tersambung satu sama lain. Nukleotida sendiri terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama adalah 5 carbon sugar atau disebut sebagai pentose. 5 carbon sugar ini kalau Anda lihat dari strukturnya, jadi sebentar. Nah, kalian lihat di sini 5 carbon sugar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita lihat struktur nukleotida, penulisan angka gulanya ini pakai aksen. Itu koma yang ada di atasnya. Nah, kalau kalian biasanya mendengarkan kuliah-kuliah molekular, ini disebut prime. Jadi sering sekali nanti akan Anda dengar istilah 5 prime to 3 prime. Ya. Jadi maksudnya adalah ini. Di ribosa atau di pentosanya asam nukleat atau nukleotida itu penamaannya pakai tanda aksen ini. Jadi 3 prime dan 5 prime. C3 dan C5. Kenapa dia dipakaikan aksen di atas? Untuk membedakan dengan penomoran nanti pada basa nukleatnya. Karena basa nukleatnya pakai 1, 2, 3, 4, 5 juga. Cuman basa nukleatnya tidak pakai prime. Jadi kalau disebutkan 5 aksen yang ada di atasnya, itu maksudnya adalah nomor yang terdapat pada pentosa atau gugus gulanya. Ya. Tidak pernah mendengarkan 5 prime to 3 prime. Atau sebaliknya, 3 prime to 5 prime. Sebelumnya, pernah dengar di mata kuliah apa? Nggak pernah, Bu. Pernah, Bu. Iya, di mata kuliah apa Anda pernah dengar? Atau mungkin masih SMA ya, sering mendengarkan primer gitu. Primer yang mau dibuat itu 5 prime to 3 prime gitu. Itu kita lihat sebetulnya dari nomor-nomor yang ada pada ribosa pentosa ini gitu. Ya. Jadi penta artinya 5, karbohidrat yang memiliki 5 karbon itu disebut sebagai pentose atau pentosa. Ose-ose itu arti dari karbohidrat. Jadi kayak glukose, sukrose, itu artinya dia molekul gula. Pentose yang memiliki gula, ose-ose yang memiliki 5 karbon, sorry. Jadi 5 carbon sugar itu disebut sebagai pentosa. Nah, kita lihat yang ada di DNA maupun RNA itu dibedakan tergantung dari tipe sugar yang ada pada strukturnya. Gula ini menentukan apakah dia ribonucleic acid ya atau deoksiribonucleic acid. Ribonucleic acid atau RNA ini disebut sebagai asam nukleat karena gulanya adalah ribosa. Kalau kalian lihat, ribosa itu gulanya semuanya memiliki OH. Jadi ini juga sebetulnya Anda bisa tuliskan di bawah ya, mudah sekali penulisannya. OH di C2, OH di C3 ada, OH di C4 tentu saja tidak ada karena ada ikatan ke atas. OH yang ada di C5. Jadi semuanya punya OH. Tapi kalau di C2 OH ini dihilangkan ya, dihilangkan oksigennya atau deoksi. Oksi artinya minus oksigen. Maka ribosa ini disebut sebagai deoksiribosa atau ribosa yang kehilangan 1 oksigen. Deoksi artinya minus oksigen. Jadi deoksiribosa inilah yang gula yang terdapat pada DNA. Sedangkan ribosa ini yang terdapat pada RNA. Ya.
Apakah ada hubungannya deoksi dengan penghilangan oksigen ini dengan stabilitas? Ada. Kenapa DNA itu stabil? Kenapa RNA itu relatif mudah bervariasi? Ini karena strukturnya ini membedakan, gitu ya. Jadi silahkan kalian mencari tahu apa hubungannya. Ya, saya tidak langsung menjelaskan. Nanti saya yakin Anda akan dapatkan nanti di kuliah yang lain, tetapi saya mau kalian juga mencari tahu, bukan hanya mendapatkan informasi saja, tetapi berusaha menggali juga, mencari dari mana. Nah, kita lihat sekali lagi, 5 carbon sugar atau pentosa yang terdapat pada RNA adalah ribosa, makanya namanya ribonucleic acid, sedangkan pada DNA itu adalah deoksiribosa. Jadi tidak ada oksigen di atom karbon yang kedua. Ya. Nah, kita lihat strukturnya yang kedua dari nukleotida, selain dia punya 5 carbon sugar, yang kedua adalah adanya nitrogen basa nitrogen. Jadi basa nitrogen ini biasa disebut sebagai nukleobasis. Basa nukleotida ini berikatan pada posisi karbon 1 dari pentosa. Ya. Dan karena ikatannya dengan gula, ya, basa nukleotidnya berikatan dengan gula, maka disebut sebagai ikatan glikosidik atau ikatan glikosida. Ingat, ikatan glikosida itu selalu berikatan dengan gula. Jadi karena ini berikatan dengan gula, yaitu pentosa, maka disebut sebagai ikatan glikosida. Dan karena ikatannya selalu bertemu dengan atom nitrogen pada basa nukleat, maka pada nucleic acid atau pada asam nukleat disebut sebagai N-glikosida. N-glikosida. Ya. Jadi gabungan antara pentosa dan nukleobasis atau basa nukleat ini disebut sebagai nukleosida. Nah, apakah itu dari tadi disebut nukleotida, nukleosida? Nah, ini perbedaannya. Kalau dia hanya terdiri dari pentosa ditambah basa nitrogen, maka ini disebut sebagai nukleosida. Apakah ini ada ditemukan? Ada. Sediaan farmasi ada yang hanya berupa nukleosida. Misalnya Ibu Yulia, ya, penelitian-penelitian beliau itu menggunakan adenosin. Jadi kebayang, adenosin. Adenosin berarti itu nama dari nukleosida. Jadi penamaan dari suatu nukleosida itu tergantung dari jenis basa nukleatnya. Ya. Nah, kita lihat adenosin misalnya, kita bisa membayangkan basa nukleatnya namanya adenin. Ini adalah jenis basa nukleat yang ada. Kalian bisa lihat basa nukleat ada 2 jenis. Ada 2 inti. Kalau strukturnya kecil, justru namanya lebih panjang. Jadi yang hanya satu strukturnya, cincinnya satu, itu namanya justru panjang, pirimidin. Sedangkan yang strukturnya besar, karena punya 2 cincin, itu namanya justru pendek, purin. Gitu ya. Jadi sampai sekarang saya masih mudah mengingat itu. Kalau lihat strukturnya besar, oh itu purin. Kenapa? Karena yang besar strukturnya namanya pendek. Sedangkan yang kecil strukturnya justru namanya panjang. Ya, untuk memudahkan saja kalian mengingat. Nah, nitrogen basa atau basa nitrogen yang terdapat di DNA dan RNA itu inti pirimidin ada 3 jenis. Ada cytosine, uracil, and thymine. Ya, sedangkan yang berinti purin adenin and guanin. Tentu saja basa lain ada juga, basa nukleotida lain itu juga ada juga di DNA, tapi komposisinya sangat sedikit. Misalnya kalau di manusia itu ada yang disebut sebagai metil sitosin, ya. Tapi komposisinya sedikit sekali.
Ya, jadi nyaris diabaikan. Yang paling banyak adalah kelima basa nukleat ini. Dalam DNA, cytosine dan thymine, uracil itu terdapat di RNA. Ya. Nah, adenin dan guanin ini dua-duanya ada baik pada DNA maupun RNA. Sedangkan kalau thymine dengan uracil ini yang membedakan apakah dia RNA dan DNA. Thymine itu kalau di DNA atau RNA kalau thymine. Ayo, saya ingatkan kembali. Coba ingat-ingat. Ini kan pelajaran SMA ya, Anda juga dapatkan. DNA. Di mana? DNA. DNA. Ya. Jadi DNA punya timin. Saya dulu kalau kuliah langsung di kelas, saya pakai, karena kita menggunakan bahasa Inggris ya, saya bilang thymine, uracil, cytosine gitu. Jadi pada saat ujian ternyata ada yang menuliskan thymine itu betul-betul diindonesiakan. T-A-I-M-I-N, thymine, astagfirullah. Padahal kalau di Indonesia kan itu timin ya. Sedangkan cytosine itu bukan S-A-I, cytosin gitu, tapi sitosin. Jadi hati-hati gitu. Nah, kira-kira kalau Anda bisa melihat bahwa ribosa berikatan dengan pirimidin, itu namanya berakhiran apa? Ada yang masih mengingat? Atau tadi adenosin, purin, ya, adenin itu inti dari purin. Kalau berikatan adenin berikatan dengan ribosa, maka disebut sebagai adenosin. Adenin menjadi adenosin. Karena di situ berarti ada basa nukleotida adenin ditambah glukosa, karbohidrat 5 karbon atau pentosa. Jadi ribosa campur adenin menjadi adenosin. Ya. Itu kalau inti dari basa nukleatnya adalah purin. Sedangkan kalau inti basa nukleatnya pirimidin, maka akhirannya menjadi din. Contohnya, sitidin. Sitokinin. Iya. Jadi kalau mudah mengingatnya, ini kalau orang Sulawesi Selatan mudah sekali ingat. Pirimidin itu berakhiran din. Kita kan banyak sekali din-din yang ada di Sulsel ya. Bahkan dosen kita sendiri banyak juga yang berakhiran din. Ya, misalnya ya ada yang namanya mertua saya sendiri namanya Kamarudin gitu ya. Jadi mudah sekali. Oh, kalau ingat din, oh ingat lagi asam nukleat. Berarti itu inti dari intinya pirimidin, cuman satu cincinnya. Kalau dia berikatan dengan ribosa itu berarti namanya itu adalah adenosin. Nah, jadi kalau supaya kita mudah mengingat pelajaran-pelajaran kita korelasikan dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita coba, kalau basa nukleatnya cytosin, namanya menjadi apa? Kalau dia dalam bentuk nukleosida. Ayo, kalau sitosin basa nukleatnya, kalau dia berikatan dengan ribosa, namanya menjadi apa? Sitosin tambah ribosa membentuk nukleosida. Namanya adalah Sitokinin, Bu. apa? Sitokinin. Yang tadi saya katakan berakhiran din kalau dia pirimidin, ya, din pirimidin. Jadi namanya menjadi sitidin, bukan sitosidin, ya, sitidin. Nah, kalau dia di DNA, ada enggak? Kalau dihilangkan oksigennya 1, ada enggak? Namanya menjadi apa? Deoksi
Sitidin. Hei, Dede, tidur semua ini. Percuma ya kita Zoom kayak begini, mending saya rekam saja. Kalian tidak bisa, kalian tidak menjawab lagi kalau saya tanya. Jadi misalnya sitidin, deoksisitidin. Kalau dia deoksiribosa berikatan dengan sitosin, maka dia menjadi nukleosida yang namanya deoksisitidin. Kemudian deoksitimidin. Ya. Apakah ada timidin? Timidin ada tidak? Saya bertanya. Saya langsung kasihkan nilai plus 50. Yang bisa menjawab. Timidin bagaimana strukturnya? Tidak ada. Kemudian uridin. Ya, uridin. Deoksiuridin bagaimana? Apakah ada deoksiuridin? Ini kebalikannya dengan timidin tadi ya? Iya, karena uridin itu di RNA. Jadi kalau dia di DNA, deoksi, tidak mungkin ada uridin di DNA kan? Jadi deoksiuridin tidak mungkin ada. Nah ini kalau soal Anda pilihan ganda, ini mungkin kemungkinan yang menjadi salah satu soal yang akan saya keluarkan. Sedangkan kalau dia intinya purin, misalnya tadi adenosin, guanosin gitu ya. Kalau dia berikatan dengan deoksiribosa, maka namanya menjadi deoksiguanosin gitu. Oke? Kira-kira bisa membedakan kapan dia menjadi namanya tok basa nukleat, kapan namanya berubah berakhiran sin atau din. Ya. Kalau dia, sekali lagi saya ingatkan, kalau berakhiran sin berarti basa nukleat itu sudah berikatan dengan ribosa. Ya. Pentosa, entah itu ribosa maupun deoksiribosa. Sedangkan kalau Anda lihat namanya berakhiran din, maka itu berarti basa nukleatnya sudah berikatan dengan apa? Ribosa atau deoksiribosa, yang jelas pentosa. Ya, nah, structure yang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa? Struktur dari nukleosid pertama, pentosa, ya, 5 carbon sugar. Yang kedua adalah basa nitrogen. Yang ketiga, ini adalah gugus fosfat atau fosfat group. Ini sangat populer di biokimia kan? Fosfolipid, kemudian ATP, sumber energi ya. Jadi the phosphate groups ini yang make the links ya, that unite the sugar. Jadi inilah yang menghubungkan antara gula yang satu dengan gula yang lain membentuk polinukleotida, sebetulnya adalah dari fosfat group ini. Ya. Jadi ini sering disebut sebagai DNA backbone. DNA backbone sebetulnya adalah sugar phosphate backbone. Gula dengan fosfat yang saling berikatan. Nah, kalian lihat, kalian ingat bahwa fosfat itu kan sebetulnya PO4 kan? Jadi PO4, fosfat itu sebetulnya intinya seperti ini kan? Ini adalah fosfat. Ya. Jadi fosfat ini adalah inti dari banyak struktur yang ada di biokimia. Nah, kalian bisa lihat di situ ada negative charge. O- di situ, inilah yang mengakibatkan di bagian bawah ya, bukan yang di samping-samping, karena ikatan fosfat ini pada nucleic acid atau pada nukleotida itu dalam bentuk ester. Jadi ada dua. Ada yang R di satunya dan R yang satunya.
R yang satunya ini berikatan dengan 3', sedangkan R yang satunya itu di 5'-nya. Jadi kalian bisa lihat di slide di sini, ya. 3 dan 5. 3', 5'. Ini sebetulnya dari fosfodiester ini. Jadi ester dari fosfat dalam DNA itu berupa fosfodiester, ya. Jadi kalian bisa lihat kenapa DNA disebut fosfodiester karena 2 R-nya, satunya berikatan dengan C5, satunya berikatan dengan C3, dan inilah yang menggabungkan antara gula yang satu dengan gula yang lain, ya. Jadi sedangkan negatif charge yang terdapat pada fosfat inilah yang mengakibatkan asam nukleat disebut acid, gitu ya. Jadi nucleic acid memiliki reaksi asam. Jadi bukan karena rasanya asam, ya, hati-hati. Saya pernah dapatkan mahasiswa yang bilang acid atau yang namanya acid itu karena dia rasanya asam. Itu beda, ya. Ada yang bisa berpendapat di sini? Acid dan base itu sebetulnya basa dan asam itu berdasarkan apa sebetulnya? Halo? Berdasarkan pH, Bu. pH, ya, konstanta. Jadi kalau kita lihat sebetulnya asam dan basa itu kalau di Indonesia kan acid base di bahasa Inggris, di Indonesia kan menjadi asam. Jadi ada yang beranggapan bahwa kalau yang namanya acid itu adalah rasanya asam. Itu karena ya dia mencontohkan pada asam asetat gitu ya. Memang asam asetat rasanya asam. Atau vitamin C. Vitamin C apa? Ayo. Asam ascorbat. Memang rasanya asam. Jadi ada yang beranggapan bahwa yang namanya acid itu pasti rasanya asam. Nah, ini anggapan yang salah sekali, ya. Coba ada yang pernah coba boric acid? Apa rasanya? Ada yang pernah coba? Nggak pernah coba, Bu. Boric acid, kalau kalian coba itu pahit sekali. Sebenarnya nggak boleh, ya. Tapi kalau saya kembalikan kepada mahasiswa itu bahwa coba nih cari sekarang yang namanya asam borat di lab. Anda coba di mulut, apakah rasanya asam? Pasti bukan, ya. Atau jangan jauh-jauh, asam stearat yang sering Anda sudah gunakan di farmasetika dasar. Rasanya bagaimana asam stearat? Kayak lilin tuh, itu bukan asam, gitu. Tapi namanya stearic acid. Jadi memang ada bahasa Inggris yang di Indonesia kan itu kadang-kadang membuat orang menjadi salah tangkap juga, salah mengerti. Ya, nah kalau nucleic acid ini bukan karena dia asam, tetapi karena memang punya sifat negative charge, ya, dari fosfat grup ini. Nah, kita lihat nukleotida. Jadi nukleotida secara lengkap itu terdiri dari 3 komponen, pentosa, kemudian basa nukleat, dan fosfat. Ya. Nah, ini contoh dari satu nukleotida. Monomer dari DNA. Ya. Jadi karena DNA atau RNA itu adalah polinukleotida, maka ini salah satu monomernya, nukleotidanya. Kalian bisa lihat komponennya sebetulnya sangat sederhana, yaitu 5 carbon sugar, phosphate group, and nitrogen base. Nah, di sini base berikatan di C1 pada pentosa, sedangkan fosfat berikatan di C5 pada pentosa, dan antara nukleotida yang satu dengan nukleotida yang lain, maka dia akan berikatan nanti di C3. Ya. Jadi membentuk sugar phosphate backbone. Nah, kira-kira ini salah satu contoh dari nukleotida yang disebut sebagai adenosin monofosfat.
Jadi kalau fosfatnya cuma satu, itu disebut monofosfat. Kalau fosfatnya ada dua, disebut difosfat. Ya, contohnya dalam tubuh kita adenosin monofosfat, adenosin difosfat, dan adenosin trifosfat itu ada semua. Kalau dia adenosin trifosfat melepaskan satu fosfatnya, maka akan menjadi apa? ADP, Bu. Adenosin difosfat plus fosfat, ya. Jadi satu fosfat. Ya, fosfat ini berenergi tinggi. Makanya ATP disebut sebagai sumber energi. Sedangkan kalau dia melepaskan dua fosfatnya, maka disebut sebagai adenosin monofosfat plus dua pirofosfat. Ya. Nah, strukturnya bagaimana? Strukturnya tadi kita sudah dapat polinukleotida terdiri dari 3 struktur ini sebetulnya sangat dipengaruhi oleh jasa penemunya ya. Kalau kalian lihat peraih Nobel untuk yang menemukan DNA itu siapa sebetulnya? Hayo, yang pernah mendengarkan bahwa DNA strukturnya dipecahkan oleh peraih Nobel yang namanya siapa? Nggak ingat, masih SMA. Siapa namanya? Dan ini sempat heboh. Siapa? James Dewey Watson. Watson dan siapa? Yang saya tahu, Bu, Watson saja. Watson dan Crick ya. Jadi strukturnya itu dipecahkan oleh Watson dan Crick sebetulnya. Kenapa saya bilang saya ingatkan kembali karena sebetulnya di beberapa tahun yang lalu ya 2017 kalau saya tidak salah Watson atau 2019 ya baru tahun lalu. Watson ini kan sempat heboh Watson ini karena gelar Nobeliannya jadi gelar kehormatannya itu dicabut. Ya uangnya tidak ditarik, uang hadiah Nobelnya tidak ditarik karena sudah lama diberikan, tetapi Nobeliannya atau honornya, gelar kehormatan peraih Nobelnya itu dicabut dari Watson. Nggak ada yang dengar beritanya, itu heboh itu sempat. CNN memberitakan, di mana-mana memberitakan. Nggak ada yang ikuti. Ada yang pernah dengar kenapa dicabut? Tidak, Bu. Tidak. Ya, sudahlah. Kalian sebetulnya kalau kalian mau sedikit termotivasi untuk belajar ya, jangan cuman melihat ya saya juga penggemar komik, saya juga penggemar film, tetapi sekali-sekali baca berita juga dan berita yang dibaca itu ya orang-orang yang memang bisa menjadi inspirasi. Salah satu ya saya pikir peraih Nobel itu orang-orang yang sangat bisa menginspirasi gitu ya. Jadi Watson dan Crick memang dikenal sebagai penemu DNA, tapi sebetulnya molekul dari DNA itu pertama kali di fraksi sinar X-nya ini dipublikasikan oleh Wilkins. Ya. Nah, Wilkins dengan Franklin, jadi Franklin ini kalian lihat di sini wanita yang sangat cantik, sayangnya meninggal sebelum usianya 40 tahun, itu cepat sekali meninggal. Sebetulnya jauh lebih, beliau juga berhak untuk mendapatkan hadiah Nobel ya, karena hasil sinar X yang dihasilkan oleh Franklin inilah sampai Watson dan Crick bisa memecahkan struktur DNA. Sebetulnya dari hasil penggambaran sinar X yang ada di samping gambar ini. Jadi ini gambar yang sangat fenomenal sampai Watson dan Crick bisa menyimpulkan dari penelitiannya bahwa struktur DNA itu seperti ini. Nah, Franklin sayangnya karena bekerja dengan sinar X, jadi ada beberapa berita yang mengkorelasikan aktivitasnya bekerja sangat intens, memang pekerja peneliti yang sangat berdedikasi di penelitian sinar X ya, sampai terjadi kanker pada tubuhnya itu karena terlalu banyak mutasi yang terjadi karena akibat difraksi sinar X itu. Jadi ada yang beranggapan seperti itu. Nah,
Ini kalau kalian lihat Watson dan Crick ini berhasil mereveal bahwa DNA itu adalah untai ganda yang tersusun dari 2 rantai polinukleotida yang saling berpilin satu sama lain. Jadi kerangka gula atau sugar phosphate backbone-nya ini menyusun DNA di bagian luar, ya. Sedangkan basa purin dan pirimidinnya itu terletak di sebelah dalam untaian heliksnya. Jadi basa purin dan pirimidin ini berpasangan dalam suatu bidang datar, makanya penggambarannya seperti ini, ya. Digambarkan berpasangan dalam suatu bidang datar sama. Ya, ini konstan, ya, diameter untaian ini selalu konstan dan selalu berpasangan antara basa nukleat berinti purin dan basa yang berinti pirimidin. Nah, struktur DNA itu sebetulnya ada banyak jenis, ada 6 bentuk, tapi yang paling banyak adalah struktur yang memiliki arah rotasi itu searah dengan jarum jam. Sebetulnya ada juga ya yang rotasinya tidak searah jarum jam yang disebut sebagai struktur Z, zigzag gitu ya. Tapi yang paling banyak dalam kondisi fisiologis DNA yang ini yang rotasi optik dengan jarum. Nah, di sini satu putaran sempurna, satu sempurna dari terdiri dari pasangan basa atau pair, artikel basa. Proses fisiologis sel misalnya berpilin ini terlepas. Jadi untai ganda ini harus terlepas supaya bisa terjadi replikasi. Nah, pada saat proses transkripsi juga demikian ya. Untai ganda DNA ini harus terlepas. Si genetiknya ini berada pada salah satu untaian dan nanti disalin ya dalam bentuk untaian nukleotida RNA. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya tadi, basa, purin, dan pirimidin yang dijelaskan oleh Watson dan Crick, maka purin dan pirimidin akan selalu berikatan. Ternyata ditemukan bahwa kalau purin ya dan pirimidin ini memiliki konfigurasi yang seimbang. Rantai berikatan dengan ikatan hidrogen antara adenin dan timin. Jadi selalu berikatan adenin dengan timin. Membentuk ikatan hidrogen, 2 ikatan hidrogennya antara adenin dengan timin. Kenapa bisa 2? Kalian bisa lihat dari molekulnya ya, strukturnya. Jadi negatif charge-nya itu bagaimana? Ikatan hidrogen adalah ikatan kovalen atau non-kovalen? Halo? Ikatan hidrogen itu adalah ikatan jenis kovalen atau non-kovalen? Hey, nggak ada yang ingat? Kovalen. Kovalen atau non-kovalen? Silakan cari ya. Jadi ingat bahwa kalau biokimia itu banyak kita juga menggunakan pengetahuan kimia. Ya. Jadi silakan mencari apa sih itu ikatan kovalen, apa ikatan non-kovalen. Dia bagaimana sifatnya. Nah, kalau adenin selalu berikatan dengan timin, maka supaya mudah mengingatnya dari zaman Anda mungkin SMA, selalu diingatkan bahwa ingat, apple on the tree, ya, apel di pohon, adenin dengan timin. Apple tree, A-nya adenin, tree, T-nya timin. Supaya memudahkan. Makanya penggambarannya saya tuliskan seperti ini, apple on the tree. Supaya kalian ingat bahwa adenin itu selalu berikatan dengan timin. Sedangkan sitosin ya, itu selalu berikatan dengan guanin. Membentuk ikatan hidrogen juga, tetapi ikatan hidrogennya 3. Makanya lebih kuat dibandingkan ikatan adenin dan timin. Jadi kalau kita ingin merusak ikatan guanin sitosin, maka kita perlu energi yang lebih tinggi, misalnya suhu, maka suhunya itu perlu lebih tinggi
dibandingkan energi yang kita gunakan untuk merusak ikatan adenin dan timin. Karena adenin dan timin cuma 2 ikatan hidrogennya, sedangkan guanisin dan sitosin ikatannya 3. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, spesifitas pasangan basa antara adenin timin, kemudian guanin sitosin, ini disebut sebagai komplementaritas, ya, atau complementarity. Nah, sebetulnya banyak penelitian sudah mengungkapkan bahwa berbagai jasad hidup itu punya komposisi DNA yang sangat bervariasi, ya. Kandungan guanin G tambah C-nya itu sangat bervariasi. Jadi mulai dari 0,37 sampai 3,16, tapi rasionya, ya, proporsi basa adenin timin dengan guanin sitosin itu selalu sama. Makanya kita cuma menggunakan selalu istilah kandungan G plus C. Karena sama, Ji. Antara rasio GC pasti akan sama dengan AT. Karena memang adenin pasti akan berikatan dengan timin, guanin ikatannya dengan sitosin. Cuman apakah adenin dengan timin, dengan guanin dan sitosin ini selalu sama? Tidak, ya. Jadi ini yang kandungan guanin dan sitosin ini sangat bervariasi. Nah, kalau kalian mau ingat, coba buka hukum tulisannya sih Chargaff, ya. Jadi hukum Chargaff ini dipublikasikan mengenai komposisi basa DNA pada berbagai jasad hidup. Jadi di situ Anda bisa lihat berbagai jasad hidup, semakin tinggi nilai G plus C-nya, maka semakin sukar DNA-nya itu dipisahkan. Karena G plus C tadi ini yang saya katakan memiliki ikatan hidrogen yang 3, ya, yang lebih stabil dibandingkan adenin dan timin. Jadi G C-nya maka akan semakin sukar untuk dipisahkan. Jadi jasad-jasad hidup yang termofilik atau yang tahan terhadap suhu panas, ini biasanya kandungan G plus C-nya itu lebih tinggi dibandingkan jasad hidup yang normofilik atau yang hanya tahan di suhu normal, bukan suhu tinggi. Nah, karena meskipun kandungan nukleotidanya spesifik untuk tiap spesies, ya, manusia itu berbeda kandungan basa nukleotidanya dibandingkan jasad yang lain, dibandingkan bakteri, Escherichia coli dan sebagainya, tetapi variasi antara satu tipe sel dan tipe sel lainnya itu tidak terjadi. Jadi Anda mengambil sel kulit, Anda mengambil sel dari ginjal, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, atau sel dari hati, maka akan sama komposisi DNA yang Anda temukan kalau dia berasal dari satu orang. Ya, misalnya Anda ambil contoh sampel gitu, sampel dari kulit atau dari air liur yang sudah memiliki kandungan epitel-epitel dari rongga mulut gitu, ya. Itu juga akan sama kalau diambil di biopsi dari hati atau ginjal, kemudian dilihat struktur DNA-nya, maka pasti komposisi satu sel dengan sel yang lain DNA-nya akan sama. Nah, karena rantai DNA, ya, itu komplementer satu sama lain, maka sering sekali digambarkan, jadi struktur dari DNA itu antiparalel seperti ini. Dalam penulisan orientasi DNA, bahwa ujung 5', jadi 5 aksen fosfat, ke ujung 3', ya. Ingat tadi saya katakan C3 dan C5 itu disebut 5' dan 3' di pentosa. Maka kalau kita mengetahui struktur basa nukleat di satu
untai, maka untai yang lain itu bisa dibuatkan pasangannya. Ya? Terbayangkan? Kira-kira dalam proses apa itu? Sampai kita perlu tahu bahwa, oh ini kita mau bikin seperti ini, maka salah satu untaian itu struktur basa nukleatnya begini. Halo? Tidur semua nih? Belum habis waktuku, Gang. Masih beberapa menit. Untuk pembuatan asam amino, Bu. Pembuatan asam amino itu ya mungkin nanti lebih jelas ya kalau sudah masuk protein. Nanti kalau saya tidak salah protein dibawakan oleh Pak Ansar ya, atau Bu Nina nanti ya. Nanti kalian bisa lihat ya. Tapi misalnya dalam analisis asam nukleat nanti ini sangat erat kaitannya ya, mekanisme untuk mengetahui bagaimana komplementari dari untai DNA. Nah, DNA untai ganda ini stabil, tadi saya katakan sangat stabil karena adanya interaksi antara tumpukan basa yang ikatan hidrogen di antara kedua untaian DNA ini ya. Jadi ada 2 ikatan hidrogen di adenin thymine dan 3 ikatan hidrogen di guanin dan sitosin. Jadi kalau untaiannya lebih banyak guanin sitosinnya, maka dia akan lebih stabil dibandingkan kalau adenin dan thymine-nya yang lebih tinggi. Kemudian tumpukan basa juga lebih kuat karena kalau dia posisinya berada di tengah. Misalnya ini, T, G, T, G, apa yang paling bawah itu? A. Ya, T, G, T, C ya itu. Aduh, T, G, T, C, A. Maka kalau dia posisinya di tengah, misalnya T yang di tengah ini, dia lebih stabil dibandingkan T yang ada di pinggir sini. Kenapa? Karena konformasinya, kestabilannya itu sangat dipengaruhi oleh G dan C yang ada di samping-sampingnya. Ya. Jadi kalau kita mau nanti menyusun prime di bioteknologi nanti kalian dapatkan, maka kalian perlu ingat bahwa yang berada di tengah itu jauh lebih stabil dibandingkan yang berada di pinggir. Analoginya sederhana, kalian bergandengan tangan, maka yang paling gampang dilepas itu adalah orang yang paling pinggir kan, sedangkan yang di tengah dia dipegang oleh kanan kiri. Dipengaruhi oleh kanan kiri. Mau dilepaskan akan susah. Beda dengan orang yang paling pinggir. Ya. Nah, analogi sederhananya seperti itu. Bisa dimengerti? Iya, Bu. Oke. Kira-kira dari sini masih bisa ditangkap? Saya hentikan atau masih bisa saya lanjutkan? Halo? Iya, Bu. Masih bisa dilanjutkan? Iya, Bu. Oke, jadi kalau misalnya tadi saya katakan 5 prime to 3 prime, T, G, T, A, C. Maka di sampingnya kalau ini tertutup, saya bilang coba buat sampingnya ini. Kalian bisa memprediksi? Bisa? Harusnya bisa ya, karena kalian ingat bahwa timin pasti berikatan dengan adenin. Jadi kalau di sampingnya adalah T, pasti sampingnya adalah A. Kalau di sampingnya G, pasti sampingnya adalah C. Kalau di sampingnya C, pasti sampingnya adalah G. Gitu ya. Dan ingat, kalau untaian tersebut atau suatu urutan basa nukleat, itu ada T di situ, berarti itu adalah untaian basa nukleat DNA atau RNA? DNA. DNA, Bu. betul. Ya, karena kalau DNA itu ada timinnya. Nah, sedangkan kalau kalian lihat nanti basa nukleat urutannya, kemudian ada urasil di situ atau U, maka kalian dapatkan itu berarti adalah konformasi dari basa nukleat RNA. Ya, sebetulnya saya hindari suara masjid. Sangat jelas kedengaran. Mengganggu suara saya tidak? Karena aku di sampingnya masjid. Jadi mulai nih kedengaran panggilan untuk sholat. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Nah,
RNA, kalau DNA tadi untai ganda, maka RNA itu adalah single strand atau cuma satu untai. Jadi polimer dari RNA sebetulnya sama dengan DNA, tetapi dia cuma satu untai. Dia juga sama-sama memiliki ikatan fosfodiester, cuman pada pentosa sugarnya, ribosanya pada DNA adalah deoksiribosa. Sedangkan pada basa nukleatnya, timin pada DNA digantikan menjadi urasil pada RNA. Ya, nah kadang-kadang ditemukan RNA itu terlihat seperti untai ganda, tapi sebetulnya itu adalah untai single atau satu untai saja, tetapi dia saling berikatan. Kalau dia ketemu antara guanin sitosin, maka itu bisa membentuk ikatan juga, tapi sebetulnya itu cuma satu untai yang mudah sekali lepas ya, cuma membentuk hairpin conformation atau jepitan rambut, jadi model jepit rambut, tapi sebetulnya itu hanya lekatan ya, tapi hanya single strand. Nah, nucleic acid analysis generally involves isolation and characterization. Jadi ada dua analisis yang paling utama. Yang pertama adalah kita mengisolasi, kemudian dilakukan karakterisasi. Nah, saat bekerja dengan sel atau jaringan, langkah awalnya adalah kita sebetulnya memurnikan asam nukleat. Kita mengekstraksi atau mengisolasi asam nukleat itu dengan berbagai cara. Lisis, selnya dilisiskan, atau permeabilisasi membran itu bisa dilakukan. Nah, proses pemecahan membran sel atau kita ganggu struktur selnya ini untuk membuat lyset dari sel, ini memungkinkan asam nukleat itu keluar ya dari nukleus, jadi bisa kita akses, bisa kita dapatkan di supernatan, dan kita bisa pisahkan dari komponen seluler yang lain. Nah, proses lisis sel ini bisa dilakukan dengan mekanisme fisika, misalnya di grinding diberikan tekanan yang kuat misalnya gitu ya, atau diguncang-guncang, atau bahkan dengan sonikasi. Kalau kita di lab, kita mungkin dengan bantuan vortex bisa, tetapi jauh lebih bagus kalau kita campur antara mekanika dan fisika dan kimia gitu ya. Nah, ini ada beberapa cara yang saya tuliskan di sini, wide range of techniques that can be used ya to transform a sample. Di sini ada beberapa metode, kita lihat di sini ada metode gradien konsentrasi ya, kemudian ada metode-metode menggunakan kolom, tergantung dari apa yang ingin kita lakukan, penelitian apa yang kita ambil. Jadi di sini ada kalian lihat pro dan kontranya ya. Pemilihan-pemilihan ini, misalnya buffer lisis itu kita pakai untuk memecahkan sel melalui proses osmosis kan. Jadi ini perlu kita ketahui bahwa ini akan ada interferensi dari kation-kation yang digunakan dalam sebagai buffer ya. Jadi kalau dia tidak mengganggu dalam penelitian Anda, maka bisa digunakan kation-kation tersebut untuk melisiskan sel. Tetapi kalau mengganggu, maka kita gunakan metode isolasi yang lain ya. Nah, pemisahan kimiawi juga bisa menggunakan ekstraksi fenol kloroform. Cuman harus ingat, kalau fenol kloroform, maka aspek safety-nya itu penting sekali Anda jaga. Karena dua-duanya adalah senyawa bahan kimia yang harus berhati-hati dalam penanganannya ya. Kemudian kalau mau menggunakan solid phase extraction atau SPA, kita menggunakan kolom. Ini juga ada pro dan kontranya, tentu saja harus ada alatnya, tetapi yang paling banyak memang dipilih metode yang ini gitu ya. Nah, kemudian metode, kalau kita mau memisahkan asam nukleat berdasarkan ukurannya, maka kita gunakan metode elektroforesis ya. Dalam hal ini kita pisahkan berdasarkan berat molekulnya, baik itu menggunakan gel agarosa atau poliakrilamid,
Jadi kita bisa pisahkan fragmen asam nukleat itu mulai dari 20 pasangan basa hingga 20 kilo base pair, ya, atau KB, kilo base pair. Itu bisa kita pisahkan dengan menggunakan metode elektroforesis. Jadi kalau fragmen DNA-nya kita masukkan ke dalam alat elektroforesis, ya, kemudian kita elusi, maka sampel akan berjalan sesuai dengan ukuran, akan terpisah sesuai dengan ukuran berat molekulnya. Nah, kalau elektroforesis, ingat di mata kuliah instrumentasi, ya, jadi teknik pemisahan molekul berdasarkan ukuran dengan menggunakan medan listrik, kan. Jadi karena elektro, listrik, ingat elektro, ini kita memanfaatkan muatan listrik. Jadi sesuai dengan makromolekul nucleic acid yang namanya acid itu punya negative charge, ya, punya muatan negatif. Jadi kalau molekul yang bermuatan negatif dilewatkan pada suatu medium, misalnya agarosa, agarose, kemudian dikasihkan aliran arus listrik dari satu kutub ke kutub yang lain yang muatannya berlawanan, maka molekul tersebut akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Gitu. Nah, metode inilah yang dipakai untuk memisahkan molekul-molekul berdasarkan berat molekulnya. Nah, kecepatan gerakannya tergantung dari rasio muatannya, gitu ya. Jadi kalian bisa lihat ini contoh penelitian yang pernah saya lakukan. Ini saya dulu penelitian tentang virus, ya, adenovirus. Kalian lihat di sini akrilamid gelnya. Jadi virusnya ini ditumbuhkan di sel serangga baculovirus system. Ini, ya, baculovirus system. Jadi virusnya saya cuma mau ambil nitrogen fibernya, apa namanya? Fiber itu kayak antenenya. Cuman mau ambil antenenya, kemudian saya cuma mau ambil kapsidnya, kapsid luarnya, maka kedua molekul ini dikembangbiakan di dalam sel serangga atau sel serangga ini insect cell yang kita pilih, ya, baculovirus system. Kemudian nanti dipurifikasi dengan menggunakan metode sentrifugasi. Waktu itu saya menggunakan sukrosa, ya, sukrosa yang bertingkat-tingkat, dibuat sukrosa dengan gradien konsentrasi seperti yang tampak pada gambar. Kemudian diambil, dipipet, jadi dari atas dipipet, kemudian ditotolkan ke dalam gel akrilamid. Dilihat pada posisi, ternyata posisi 9 sampai 14, saya mendapatkan banyak antene dari virus. Maka itu saya pisahkan, ya, karena memang saya mau membentuk partikel yang hanya terdiri dari kapsid dan antenenya. Saya tidak mau ambil bagian dalamnya adenovirus. Jadi komponen ini yang saya pisahkan, kemudian diamati di mikroskop, ya, ternyata antene dan kapsidnya itu bisa membentuk molekul partikel tanpa selubung dalam, cuman selubung, ya, tanpa material genetik yang ada di dalamnya. Ini waktu itu diaplikasikan untuk membawa molekul protein. Jadi di dalamnya bisa diisi asam amino yang dipakai untuk pengobatan kanker, ya. Jadi kalian bisa lihat gel-gel yang ini gel langsung penelitian saya. Jadi di atas ini kalau dia menggunakan langsung kita lihat di alat, ya, semacam X-ray gitu, sedangkan di bawah ini kalau staining atau diwarnai dengan Commercy blue, ya. Nah, kemudian diamati. Nah, jadi ini dipisahkan. Kalian lihat paling pinggir sini, ini adalah standarnya, ya. Kalian bisa akses nanti slide saya di sekolah. Kalian di sini tidak jelas, ya. Yang pinggir itu adalah markernya standar. Jadi kita bisa tahu bahwa saya mau mengambil posisi yang ini itu berdasarkan molekul yang ada pada standar, ya. Nah, kemudian karakterisasi berikutnya selain elektroforesis, spektro juga banyak digunakan.
untuk menilai ya apakah asam nukleat yang kita pakai ini apakah asam nukleat yang sudah diisolasi ini murni atau tidak. Jadi purifikasi juga kita bisa nilai dengan menggunakan teknik spektrofotometri ya. Jadi kalian bisa lihat di sini, kalau dia tidak dikotori oleh protein, maka rasionya itu berapa. Kalau dia tidak dikotori oleh senyawa yang apa namanya? Kalau pure DNA ya, pure DNA itu absorbansinya di 260, sedangkan kalau protein di 280 ya. Jadi kalau dia mau DNA-nya tidak ada lagi pengotor dari protein, maka dilihat dari rasio serapan yang diperoleh pada metode spektrofotometri. Nah, kalau suara latar belakang saya lebih dominan dibandingkan suara saya, mungkin mengganggu ya? Halo? Kalian masih bergabung dengan saya atau sudah pada keluar ini karena habis nih waktuku? Ya, karena tadi kita mulainya agak lambat ya, jadi jam 10 lewat sambil menunggu, jadi makanya belum selesai. Nah, saya percepat saja. Masih, Bu. Ini kan sering sekali nih kalian dapat ya, jadi saya enggak bahas lagi. Nah, metabolisme nukleotida yang ini akan kita bahas minggu depan kaitannya dengan penyakit. Cuman perlu kalian ketahui bahwa ada dua jenis jalur biosintesis dari nukleotida. Ada disebut sebagai de novo sintesis. Ya, de novo itu menggunakan bahan-bahan sederhana. Yang kedua adalah salvage pathway atau jalur penyelamatan. Kita menggunakan recycling bahan-bahan yang ada. Jadi bahan-bahan yang sudah sudah ada dalam tubuh yang didegradasi itu dipakai kembali untuk membentuk yang baru. Itu disebut salvage pathway. Nah, de novo sintesis, purin dan pirimidin ini menggunakan bahan yang lebih sederhana yaitu asam amino ya. Kemudian asam-asam amino, kalian bisa lihat di sini asam amino apa saja yang dipakai untuk membuat nukleotida yang berinti purin dan berinti pirimidin. Secara sederhana seperti ini, bahwa kalau mau membentuk polinukleotida, maka yang pertama kali terbentuk adalah nukleotidanya dulu. Ya, mononukleotida, kemudian bergabung menjadi dinukleotida, dan terakhir akan membentuk polinukleotida. Jadi ini minggu depan akan kita bahas lebih lanjut, cuman kalau kalian bisa cari, maka penggambarannya bisa lebih banyak penyakit-penyakit yang kita bahas minggu depan gitu ya. Kemudian secara sederhana, degradasinya, kalau inti purin, maka terdegradasi menjadi asam urat. Sedangkan kalau basa nukleat yang berinti pirimidin, maka akan terdegradasi menjadi senyawa-senyawa isoaminobutirat atau alanin ya. Jadi asam amino beta alanin, kemudian CO2 dan asam amonia yang dikeluarkan melalui urin. Jadi ini adalah skematik secara sederhana. Sebetulnya akhirnya ini, akhir perkuliahan ini sebetulnya ada lagunya ini ya tentang asam nukleat yang meng-summarize apa materi kita hari ini, cuman waktunya sudah tidak sempat. Jadi mohon maaf, kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa masuk ke forum diskusi yang ada di sekolah. Nanti kita bisa saling berdiskusi lebih lanjut di situ. Nanti materi ini akan saya masukkan di sekolah, termasuk recordnya ya. Jadi kalian bisa akses dari situ.